Nah, itu anak SMU 1 memang setiap bidang pelajaran itu ada penambahan waktu belajar yang sangat panjang. Nah, kemudian lagi yang berikutnya, karena minat anak-anak kita yang banyak, namun daya tampungnya nggak ada. Kami selaku guru waktunya tidak disiapkan. Nah, sehingga apa adanya setiap perlombaan. Sedangkan minat belajar anak kita itu luar biasa, Abi. Kemudian lagi kami berharap juga ketika KSM itu setidaknya dari pihak madrasah yang menyediakan soal-soal yang memang sudah dikirim oleh tim diperbanyak. Jangan nanti istilahnya dari kami guru membimbing, kadang persiapan ujian lain juga ada, tapi sedikit amburadul lagi. Jadi saya berharap ada koordinasi ke depan yang lebih baik, sehingga kita selalu membawa juara-juara yang sebelumnya. Nah, kemudian bicara masalah perlombaan online, semester yang lalu ada anak asuh saya Fatin Amira, itu dia dapat juara 2 lomba di hari ulang tahun Hardiknas ya, ujian online. Itu saya fasilitasi siang-siang ujian di lab, itu alhamdulillah juara 2. Namun karena memang dia ikutnya personal, saya tidak publish di grup. Dan bahkan saya sendiri juga sering ikut kompetensi guru online. Cuman karena itu sifatnya pribadi, ya udah untuk pengembangan kemampuan materi mengajar saya aja. Jadi mungkin ke depan sebenarnya guru-guru lain juga punya kompetensi seperti itu. Tapi karena sifatnya itu kurang difasilitasi, ya udah untuk sendiri aja. Jadi mohon Abi ke depan kasih ruang ya untuk anak-anak dan guru, sehingga nanti ulumuddin itu ataupun sekolah swasta nggak lagi dianggap sebelah mata lah cerita aja ya. Padahal anak-anak kita itu kalau dalam bidang KSM itu punya nilai plus, karena soal KSM itu beda dengan soal olimpiade. Karena kita sifatnya seperti saya bilang tadi, integrasi ya, tagnya berbahasa Inggris, ternyata soalnya itu pelajaran matematika. Nah, itu aja dari saya. Lebih dan kurang pasti banyak yang mengkritik dari pihak madrasah. Saya rasa itu untuk sebuah kemajuan kita bersama, nggak masalah ya, Abi. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyelenggara di madrasah dan juga sebagai penanggung jawab yang seharusnya mendengar dengan baik dan mencatat, dan alhamdulillah Saramat menjadi catatan yang sangat penting pada Saramat ke depan ini, karena sama-sama kita ketahui bahwa kepala madrasah, wakil kurikulum, kesiswaan juga orang baru nih. Ini perlu banyak kritikan yang pedas, masukan yang kritis agar madrasah ini berjalan dengan kencang. Jadi kalau tidak ada kritikan, nggak ada masukan, ya seperti sekarang ini. Nah, jadi tapi yang jelas kami sudah berbuat yang terbaik buat madrasah ini, sudah meluangkan waktu siang dan malam demi memajukan lembaga ini menjadi lebih baik. Kemudian perlu kami sampaikan, di luar di dinas itu ada namanya guru penggerak ya. Di pengembangan guru di luar itu pemerintah sudah memfasilitasi begitu baik. Dan durasi mengikuti guru penggerak itu hampir setahun di bawah pendidikan nasional atau di bawah pendidikan Mendikbud. Sedangkan di Kementerian Agama nggak ada program guru penggerak. Guru penggerak itu adalah program pemerintah yang mendukung seluruh guru itu terus meningkat dalam hal kualitas pengajaran, modul ajar, dan juga kenyamanan dalam belajar. Jadi prosesnya dilatih guru itu selama setahun, hampir setahun baru diwisudakan. Itu ada namanya guru penggerak, program guru penggerak. Sedangkan di madrasah tidak ada. Jadi guru harus berkembang dengan sendirinya, seperti amoeba, mengembang sendirian terus berpisah. Oleh karena itu, seperti masukan Ustazah Nur Habibah, jadi madrasah harus memberi ruang
dan waktu agar guru ini mendapat kesempatan untuk berkembang, dilatih, terus dibina menjadi lebih baik. Dan insya Allah nanti ke depan, kalaupun ada yang sudah kita programkan di tahun ajaran ini, satu yaitu pelatihan bersama MA, MTS, SMK dan STT. Semoga terwujud. Ini salah satu. Saya lupa. Ini saya harap untuk pihak madrasah Saidi, Sabi. Ini mungkin terakhir kali saya harap kita keluar seperti ini ya. Karena menarik seperti yang disampaikan Ustazah Habibah, Saiswan, Patin barusan itu. Anak-anak kita itu memang kalau soal kemampuan dan motivasi mereka itu sangat besar. Cuma kesempatan mungkin yang perlu kita biasakan. Seperti Ustaz Iswan sampaikan tadi, anak kita itu juara futsal. Itu teringat saya ketika pertama kali setahun entah 2 tahun yang lalu kita turunkan tim futsal yang juara provinsi itu, kita turunkan mereka di kota. Itu waktu turun itu mereka nggak ada harapan, nggak ada mengharap untuk jadi juara, nggak ada. Kami pingin ikut aja Ustaz, pingin ikut, oke, ikut, sekedar ikut. Ternyata waktu ikut juara 2, semua juara 2 orang sedih, enggak, mereka senang juara 2. Ya, dan setelah itu baru dapat juara provinsi kita itu ya, karena memang sudah terbentuk karakternya. Nah, saya yakin juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain, KSM dan lain-lain itu, anak-anak kita itu punya banyak kemampuan dan guru-guru kita juga sangat banyak kemampuan seperti Ustazah Habibah dan ustazah yang lain. Bahkan mungkin tidak kita pakai di sini, mereka dipakai di luar untuk membimbing anak-anak mereka. Nah, harapan saya untuk kedepannya anak-anak kita ini perlu kita biasakan untuk mengikuti lomba. Karena kalau untuk pembinaan saja, anak-anak bosan, kita juga bosan untuk pembinaan saja. Tapi kalau ada ikut lomba, mereka sudah termotivasi, mereka mau belajar sendiri. Tugas kita hanya mengarahkan saja. Mereka itu udah kopi ini dilihat, cari ini cari itu mereka kan. Kenapa? Ada ikut olimpiade ini, ikut lomba ini lomba itu. Dan bukan hanya lomba yang tatap muka saja, ya. Tapi juga banyak sekali lomba-lomba online. Saya sangat menarik seperti yang disampaikan Ustaz Habibah tadi, ada anak yang ikut secara mandiri ya. Itu sebetulnya kalau menurut saya harus kita motivasikan mereka untuk ikut itu. Karena dengan terbiasa mereka ikut lomba, mereka akan terbentuk dan mereka akan terus belajar mandiri. Sehingga ketika ada perlombaan yang bisa mewakili daerah, itu mereka sudah betul-betul siap karena memang mereka sudah rutin ikut lomba. Bahkan kalau di luar itu, anak-anak itu hampir tiap minggu ada pengumuman juara ini. Kalau kita pikir di mana mereka ikut lomba itu? Ya dengan mandiri online. Dan ikut mandiri online itu sebuah keuntungan yang sangat besar untuk kita selaku madrasah. Kita nggak perlu bawa mereka, kita nggak perlu mengeluarkan anggaran untuk mereka, tapi kita punya nama. Itu sebuah prestasi untuk kita yang sangat besar. Anak-anak kita bisa anggaran, walaupun ada misalnya pendaftaran berapa lah misalnya. Tapi dibandingkan dengan lomba-lomba yang harus kita bawa ke sana, kita masih kasih makan mereka di sana, kita kasih macam-macam lah kan. Ini dengan lomba-lomba online ini sangat membantu sebetulnya. Jadi ini mungkin yang sangat perlu untuk kita biasakan. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada di luarnya orang yang paling real kami. Maka ho tabah pak pusaka daerah tiga. Tabah pak pusaka IM tiga. Tabah pak pusaka politeknik tiga cukup kala yang baca. Nyawa tiada bayang tak jauh juga. Nyo tuga hotel jak pusaka nyo punya kesimpulan. Istilah aja resume. Jadi anak bisa menulis, anak terbiasa membaca. Oh masalah ini kaji long dembab merupakan pimpinan. Nah, Syekh kamu nom bahan ni kedai kampus yang baca dia. Itu balong. Nah, jadi buta tu atas ke konkret aja. Tulis kalian. Kipan yang akan tak gerakkan. Itu satu. Itu untuk literasi. Manasih untuk numerasi. Jadi numerasi kita buat apa? Klub-klub belajar. Kipan teknis di pembiayaan kipan dan segala macam. Maka usahabi
long berkeinginan besar. Kenapa? Yang pasti dengan gad dan pelaku di IMA, anak sanawiyahnya ketika selesai hetun hana leja hal ini langsung ulumuddin mentang, ulumuddin kaget. Nah, jadi istilahnya yang mana? Mahasiswi atau mahasiswa yang melakukan PPL, kita sarankan semoga mereka kembali melakukan penelitian ini dengan maksud agar sekolah kita terus besar sehingga orang itu tertarik melakukan penelitian. Untuk saat ini ada satu orang disertasi sedang melakukan penelitian di Ulumuddin yang saya tahu ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang sedang melakukan penelitian juga S1, lebih dari 10 orang, dan ada 3 orang calon mahasiswa S2 juga melakukan penelitian di Mas Ulumuddin. Ini juga mau ini betul-betul menjadi catatan kami. Apabila ada hal yang melanggar tentang kedisiplinan, kami akan membimbing, membina, dan menyurati. Mungkin sudah sampai di sini. Mungkin terakhir satu hal akan disampaikan oleh komite sekolah. Ustaz Abi dan Ustaz semuanya, mungkin saya ingin menyampaikan juga nggak banyak, dalam 2 bulan ini ke depan ini ada perlombaan juga. Saya tadi KSM tapi lupa dengan namanya OBA, ada Olimpiade Bahasa Arab juga. Nah, itu ada tingkat dari daerah kemudian nasional juga. Mungkin Tu Abi bisa diikut sertakan. Dan dalam 2 hari ini sampai tanggal 17 ini ada perlombaan pidato nasional. Itu nanti kalau kita doakan sampai kita menang, sertifikatnya bisa dipakai untuk akreditasi sertifikat nasional. Belum ada instruksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penghormatan yang sebesar-besarnya ya kepada kepala madrasah Ustadz Iswar Fauzi dan seluruh ustadz dan ustazah. Dari sebelum saya utarakan ini, saya juga ingin mewakafkan diri ya, seperti Ustadz T. Mahmudi ya. Abi, saya ingin mewakafkan diri Bu Alia ya. Selesai Bu masalah wakafkan diri. Ada satu judul yang ingin saya sampaikan. Semua kita ini di daerah Ulumuddin ini boleh kita bulatkan input, proses, output. Input itu anak-anak, proses itu kita, lembaga, output hasil, ya. Jadi input, proses, output, ini dasar. Nanti akan terjadi hasil, yaitu engket, koki, orang masakan, output, enak, hasilnya enak. Jadi kembalinya nanti mahal dia. Hasil dari masakan itu mahal dia. Jadi untuk memerangi, untuk berjuang supaya itu berhasil, dia ada hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, balancing. Balance itu sangat penting. Saya contohkan satu balance ya, keseimbangan. Kalau mobil itu tidak dibalancing, itu khusus ban depan dibalancing dia. Ban belakang nggak perlu balancing, karena dia akan terjadi balancing sendiri, ikut ya. Ban depan itu khusus ada alat balancing, mahal balancing itu. Keseimbangan. Jadi input, proses, output ini sehingga melahirkan call effect yang berhasil, yang mantap, yang mahal, ya. Dia harus ada balance. Contoh, kita ada kepala madrasah, ada wakil pimpinan bidang kesiswaan. Kalau pendidikan berarti wakil pimpinan pendidikan dengan wakil pimpinan kesiswaan. Ini harus balance. Kalau satu orang bilang sengit sikit, dia akan roboh itu.
bahkan jatuh dia. Jadi kalau misalnya mobil lagi kecepatan 100, kalau balansinya itu masuk jurang dia, pasti itu. Ini kita sedang mengalami sekarang nih. Kita sedang mengalami sekarang. Dulu kita kelas 2, 3, sekarang tinggal 2. Itu balansinya itu bonyok. Tidak pernah masuk mesin balansinya itu. Yang kedua, supaya singkat ya. Saya lihat Ustaz Iswan itu agak serius dia. Yang kedua, terkut. Measurable. Dalam ilmu penulisan itu ada mahasiswa ketika dia memasuki pembimbingnya itu bilang ini salah. Judul kamu itu tidak sesuai dengan rumusan masalah. Judul kamu 3 variabel. Latar belakang, rumusan masalah kamu 2. Satu lagi mana? Itu tidak ada kesesuaian antara variabel judul dengan rumusan masalah. Ini penulisan nih, ini yang dibilang Ustaz Iswan tadi, penulisan. Jadi ini literasi. Jadi balancing itu sangat penting, keseimbangan. Saya paham sekali lagi masalah yang sering gagal kita. Ini kita hebat kali kita dapat. Nanti ketika terjadi balancing tentang keuangan, pak jatuh kita. Saya sudah keluar, saya berpengalaman di dalam hal itu. Saya rasakan semua orang butuh di ujung akhirnya balancing keuangan, sehingga kita butuh kurang ini. Ini masalah ini. Saya buat kesimpulan, ini rahasia. Saya bilang ini rahasia. Untuk kerja di umum ini balancing and measurable, keseimbangan dan terukur. Contoh, jadi pembimbing bilang ini kamu salah, ini kamu salah. Jadi seorang mahasiswa yang profesional, dia buat daftar perbaikan, daftar hasil. Jadi dosen ini dia melihat mahasiswanya, oh ini gawat mahasiswa ini. Yang saya bilang salah dicatat, yang dia perbaiki dicatat. Jadi dosen ini kelabakan dia kalau dia tidak punya ilmu. Karena dia punya data fisik, kasih dapat. Ini yang ibu bilang salah, ini yang saya perbaiki. Tuntas. Tapi hari-hari sekarang mahasiswa dengan pembimbing itu sampai 7-4 kali karena dia nggak siap data. Kok kecil data nih. Pernah kejadian. Ini saya nggak bilang namanya. Bahaya kalau saya bilang nama, karena orangnya udah meninggal. Murid saya bilang, Ustaz, saya belajar kaligrafi. Jadi ada satu anak yang memprotes guru kaligrafi itu, sehingga Ustaz itu ngamuk karena emosionalnya tidak terkendali, tidak seimbang. Diambil meja dengan tinta-tintanya, dibuang, berhambur satu kelas tintanya, berhambur. Anak murid saya itu berdoa, diangkat tangannya. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, jadikan saya ya Allah bisa kaligrafi ya Allah seperti Ustadz itu ya Allah. Coba bayangkan doa anak itu, sehingga dia sekarang berhasil, sehingga dia bisa buat tower Zam-Zam pura-pura di Gunung Salak, di cafe War Refinery. Itu dia yang buat kaligrafi itu. Begitu hebat doa itu. Jadi balancing and measurable itu sangat menentukan dalam perjuangan kita. Segala macam judul, apapun yang kita lakukan. Oke, saya rasa itu Abi oke ya. Oke, dan saya dan Fatih sudah siap mengungkapkan diri. Semoga Abi terbuka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada ekspresi saya yang memang jiwa saya seperti itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.